A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Sahabat Salimah yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung Ramadan. Seperti seekor kuda pacu yang ingin meraih kemenangan di akhir, dia akan mengerahkan tenaga dengan sekuat tenaganya sampai meraih finish dengan hasil yang terbaik. Demikian pula kita sebagai seorang mukmin, kita akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk meraih derajat takwa di akhir Ramadan. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan mengenai ayat yang sudah saya bacakan tadi. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, tidak diturunkan kepada Rasulullah SAW di dalam Al-Quran sebuah ayat yang memberatkan dan menyulitkan daripada ayat ini, yaitu ayat surat Hud ayat 112. Hal ini sebagaimana dinukilkan dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, yang artinya maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana yang diperintahkan kepadamu dan juga orang-orang yang telah bertaubat beserta kamu, dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Di sini definisi istiqomah. Istiqomah adalah berasal dari kata qoma yang artinya berdiri. Menurut etimologi, istiqomah itu adalah berarti tegak lurus, dan secara terminologi ada beberapa yang disampaikan oleh para sahabat dan para ulama mengenai istiqomah. Abu Bakar As-Siddiq menyampaikan ketika beliau ditanya tentang istiqomah, beliau menjawab bahwa istiqomah adalah kemurnian tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apa dan siapapun. Umar bin Khattab radhiyallahu an berkata, istiqomah adalah komitmen terhadap perintah dan larangan serta tidak menipu seperti tipuan musang. Utsman bin Affan radhiyallahu an, istiqomah adalah mengikhlaskan amal seperti kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib berkata, istiqomah adalah melaksanakan kewajiban-kewajiban. Dan Al-Hasan berkata bahwa istiqomah adalah melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi, seorang muslim yang beristiqomah adalah muslim yang selalu mempertahankan keimanan dan mempertahankan akidahnya dalam situasi dan kondisi apapun. Adapun istiqomah, sikap istiqomah tergambar dalam 3 hal. Yang pertama adalah dalam hal yang prinsip atau hal yang dasar atau yang disebut mabda. Seorang yang beristiqomah, dia akan melakukan seluruh amalannya sesuai selalu dengan keikhlasan, yaitu hanya ditujukan untuk Allah, lillah, bukan untuk yang lain, bukan untuk meraih manisnya harta dunia, bukan untuk meraih jabatan, bukan untuk meraih kedudukan dan popularitas. Dan hal ini ya disampaikan oleh Allah dalam firman surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan keikhlasan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan salat serta memberi zakat,
Demikian itulah agama yang benar. Surat Al-Bayyinah ayat 9, Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan yang kedua, istiqomah juga tergambar dalam hal minhaj atau dalam hal pedoman. Seorang yang istiqomah jika mengamalkan sebuah amalan, dia akan selalu ma'allah, selalu bersama Allah, dan ma'al Islam, selalu bersama Islam. Artinya ketika dia beristiqomah, dia akan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam beramal. Likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan syariat, aturan, dan minhaj, jalan yang benar. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 48. Dan yang ketiga, gambaran seorang yang istiqomah itu akan tergambar dalam hal tujuan atau wayatan. Seorang yang dikatakan istiqomah jika amalnya selalu untuk Allah, ditujukan hanya kepada Allah atau ilallah, yakni dalam rangka meraih keridhoannya. Wa minan nasi may yashri nafsahu bigha'a mardatillah wallahu ra'ufum bil ibad. Dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridhaan Allah, dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Surat Al-Baqarah ayat 207. Adapun keutamaan istiqomah digambarkan Allah dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa bersedih, dan bergembiralah kamu dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan keutamaan istiqomah adalah yang pertama, orang yang beristiqomah dia akan bergembira dengan jaminan surga, karena itulah yang dijanjikan Allah kepada kita. Kalau kita beristiqomah, maka balasannya adalah surga. Dan yang kedua adalah kita akan terhindar dari kesedihan dan kekhawatiran dengan dihibur oleh para malaikat. Keutamaan istiqomah yang ketiga adalah istiqomah merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah SWT, karena Allah menyukai atau mencintai amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun sedikit. Dan untuk yang terakhir adalah cara agar istiqomah. Bagaimana caranya agar kita senantiasa istiqomah? Yang pertama adalah kita harus senantiasa meluruskan niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amalan kita itu adalah tergantung dari niat kita. Kalau niatan kita karena Allah, maka akan sampai kepada Allah. Dan yang kedua, kita harus berkomitmen dan terus memperbaharui syahadat kita. Kita sudah berjanji kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka pegang teguhlah itu sampai akhir hayat kita. Dan ketiga, kita harus senantiasa dekat dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup kita yang memberikan petunjuk kepada kita hidup di dunia ini. Dan yang keempat adalah dekat dengan orang yang soleh. Kita harus senantiasa dekat dengan orang yang soleh, karena dia akan menunjukkan kepada kita dan senantiasa memberi nasihat kepada kita ketika kita salah. Dan yang kelima adalah banyak-banyaklah berdoa. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Karena doa itu akan meneguhkan kita, akan mendekatkan kita kepada Allah, karena Allah lah yang membolak-balikan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati ini dalam din. Demikianlah pertemuan pada saat ini. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.